Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita dipisahkan jarak yang sangat jauh sekali. Kebetulan saya sekarang sedang berada di kota suci Makkah, baru saja menyelesaikan ibadah umrah dengan teman-teman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan juga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan taufiknya. Tidak lupa teman-teman kita bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini adalah tema tentang gimana sih kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah pasti akan berbalas cinta juga dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tentu saja kalau memang cinta kita kepada Allah itu cinta yang jujur dan tulus. Ya. Tema ini penting sekali karena urgensi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Yang pertama, ya di sini saya coba untuk menyebutkan tiga tiga poin ya, tiga poin urgensi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga poin ini dia berurutan ya, seperti sebab kemudian akibat ya. Yang pertama adalah jika seseorang itu sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tugas dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, hamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ringan, ya, tidak ada beratnya sedikit pun dalam menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak berat, malah yang akan dia rasakan itu adalah kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan perintah Allah, dia mengerjakan ibadah itu atas dasar rasa cinta. Kita sering begitu bersemangat sekali melakukan sesuatu atau pekerjaan atau suatu kegiatan, kita tuh sering merasa nggak capek gitu. Bahkan kita bersemangat dan kita senang mengerjakan hal tersebut. Kenapa? Karena kita cinta untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, demikian pula dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat, puasa, haji, semuanya itu tidak ada yang terasa berat. Ya, bahkan terasa nikmat. Kapan itu terwujud? Manakala seorang hamba telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi yang pertama ya. Sehingga para ulama misalkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, "Faman la yuhibbu syai'a la yumkinu an yuhibba at-taqarruba ilaihi." Seseorang yang dia tidak mencintai sesuatu, maka dia tidak akan senang untuk mendekat kepada sesuatu tersebut. Ya sebaliknya, kalau dia mencintai sesuatu, dia akan senang untuk mendekat, begitu kan? Bahkan dia akan mencari upaya gimana caranya supaya bisa mendekat.
idh at-taqarrub ilaihi wasilah wa mahabbatul wasilati tab'un li mahabbatil maqsud. Karena dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub itu adalah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara mencintai wasilah itu mengikut pada dasarnya adalah mengikuti kecintaan pada yang kita tuju. Kalau kita mencintai Allah yang kita tuju, maka kita akan mencintai semua sarana, semua jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hingga ibadah apapun tidak akan terasa berat. Salat yang menjadi jembatan atau tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terasa berat untuk kita kerjakan pada awal waktu misalkan, untuk kita kerjakan secara berjamaah di masjid, dan bahkan untuk kita melangkahkan kaki ke tempat yang jauh untuk sholat di masjid misalkan, tidak ada yang berat. Bahkan itu terasa nikmat. Jika kita telah mencintai siapa yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi yang pertama, teman-teman sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Urgensi berikutnya yang kedua adalah ketika seseorang dia sudah beramal beramal ibadah atas dasar cinta, ya, dia akan bersemangat untuk menambah amalnya. Kalau dia sudah mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan, dia akan tambah lagi dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Nah, jika dia sudah menyempurnakan amal-amal wajibnya itu dengan amal-amalan yang disunnahkan, maka Allah akan balik mencintai dia. Ini disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, cantumkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih. Tidak ada suatu amalan pun yang lebih aku cintai, yang mana hambaku bertakarrub atau mendekatkan diri kepadaku menggunakan amalan tersebut, melainkan dengan amalan-amalan yang aku wajibkan. Ya. Atau tidak ada yang lebih aku cintai melebihi amalan-amalan yang aku wajibkan, yang difardukan untuk hamba. Manakala hambaku tersebut mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang wajib untuk mendekat kepadaku, maka itu menjadi sesuatu yang paling aku cintai, kata. Amalan wajib itu paling dicintai oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amalan-amalan nawafil, dengan amalan-amalan yang disunahkan setelah dia melakukan amalan yang wajib, sampai aku mencintainya. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به ورجله التي يمشي بها. Kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut, maka aku akan memberikan taufik kepada tangannya untuk berbuat apa yang aku cintai dan tidak melakukan apa yang aku benci. Ya. Aku akan memberikan taufik kepada telinga dan matanya. Ya, telinganya tidak akan mendengar kecuali apa yang aku cintai. Matanya tidak akan melihat kecuali apa yang aku cintai. Dan tangannya, kakinya demikian juga. Tidak akan melangkah kecuali dia gunakan untuk melangkah menuju sesuatu yang aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dalam hadis ini. Idza sa'alani la'utiyannah. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan setiap permintaan. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ya, ini fadilah seseorang. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, dia akan menambah amal-amalannya, amalan yang wajib dia tambah dengan amalan yang sunnah. Jika itu sudah terjadi, maka Allah akan mencintai dia. Jika Allah sudah mencintai dia, maka Allah akan memberikan taufik kepada telinganya,
pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doanya akan dikabulkan. Serta jika dia memohon perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibuka. Dibuka. Jadi demikian, ya. Seseorang yang telah melakukan amalan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan atau meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga urgensinya, ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan ridho dengan setiap ketentuan Allah. Ya, apapun yang menimpa dia akan menerima itu dengan lapang dada. Dia meyakini bahwasanya apa yang menimpa dia, apapun yang terjadi pada dirinya, itu adalah ketentuan Allah yang mencintai dia. Jadi dia meyakini bahwasanya mustahil apa yang terjadi pada dirinya yang itu merupakan ketentuan Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, mustahil dibaliknya mengandung keburukan. Sehingga dia ridho terhadap apa saja yang menimpa dia. Termasuk jika dia ditimpa ujian berupa musibah. Dia meyakini, oh musibah ini dikehendaki oleh zat yang mencintai saya, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mencintai saya dan dia menyayangi saya, mustahil dia menimpakan musibah ini untuk mencelakakan saya atau untuk untuk menjadikan saya menderita. Mustahil. Pasti ada hikmah di balik ini, pasti ada kebahagiaan setelah ini dan seterusnya. Ya. Jadi dia akan mendapatkan ridho di dalam hati. Ridho itu sendiri adalah kenikmatan, rasa manis tersendiri di dalam hati. Subhanallah. Ya. Ini karena semua bertolak dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah, kemudian berbuat, beramal, kemudian Allah mencintai dia. Kalau Allah mencintai dia, dia akan ridho dengan setiap takdir Allah dan keputusannya. Ya. Bahkan ketika dia tertimpa masalah, musibah, ya, ujian dan cobaan. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin aw wala hazanin wala adha wala ghammin hatta asy-syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakkan dia. Ditimpa oleh kelelahan, ya, ditimpa oleh kegundahan di dalam hati, rasa susah di dalam hati, kesedihan, atau ditimpa oleh sakit misalkan. Sampai-sampai dia tertusuk oleh duri. Ya, kakinya misalkan tertusuk oleh duri. Melainkan itu semua bisa menjadi kafarah, penghapus dosa bagi dia. Ini kan terhapusnya dosa kita. Itu kan sesuatu yang baik buat kita. Ya, daripada dosa-dosa tersebut nanti naudzubillah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lebih baik dosa-dosa tersebut hilang, terhapuskan dengan musibah berupa sakit atau ujian dan cobaan yang lain di dunia. Itu jauh lebih baik. Di samping dia akan mendapatkan pahala sabar yang luar biasa. Ya, pahala kesabaran yang luar biasa akan dia dapatkan dan derajat yang tinggi. Jika dia bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu. Ya, misalkan kita tertimpa sakit. Kita nggak senang, kita merasa mengalami kesempitan. Ke masalah ekonomi misalkan atau katakanlah masalah kesehatan. Ya. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian kata Allah Subhanahu. Dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala
hendak memberikan pahala yang besar atas kesabaran kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Intinya seorang muslim yang telah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya ridha dan dia meyakini setiap apa yang menimpa dia itu ada kebaikan di baliknya. Ya. Ini 3 urgensi kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jalan utama untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal Allah. Tidak ada jalan yang lebih besar daripada jalan ini. Tangga utama untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Tabaraka wa taala melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui perbuatan-perbuatan yang sempurna. Itu sebabnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau pernah mengatakan man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi la ahabbahu la mahadatha. Barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya dan melalui perbuatan-perbuatan yang sempurna, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan tak kenal maka tak sayang itu benar. Ya, seseorang mustahil bisa menyayangi sesuatu atau seseorang kalau dia nggak mengenal. Kemudian para ulama juga mengatakan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pentingnya berilmu tentang nama-nama Allah, tentang makna sifat yang terkandung balik nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita perlu mentadabburi Al-Qur'an di mana di situ Allah banyak sekali menceritakan tentang dirinya, perbuatan-perbuatannya, kebaikan-kebaikannya. Agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka siapa yang tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia bisa menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau boleh jadi dia merasa beribadah kepada Allah itu sudah menjadi beban. Nauzubillah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi suatu hal yang sangat penting, ya. Itulah sebabnya kenapa kita temukan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Kalau setiap lembar Al-Qur'an itu kita buka, pasti kita akan menemukan ada nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Pasti kita akan mendapati Allah menjelaskan tentang dirinya di situ, sifat-sifatnya. Ya. Kenapa ayatul kursi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Karena keseluruhan ayat tersebut itu berbicara tentang Allah, murni tentang Allah. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia Al-Hayyu, dia zat yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada selainnya, justru selainnya sangat butuh kepada dia. Lihat Allah Subhanahu wa taala sejak awal ayat ini memperkenalkan tentang dirinya. Al-Hayyu, zat yang maha hidup, ya. Zat yang maha hidup. Hanya dia sendiri yang memiliki sifat ini. Kehidupannya tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Dia memiliki sifat hidup yang sempurna. Saking sempurnanya sifat hidup Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga dalam ayat kursi ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak disentuh sama sekali dengan yang namanya rasa ngantuk dan tidur. Tidak pernah tidur Allah Subhanahu wa taala mengurus hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sibuk mengurus hamba-hambanya. Ya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal sifat ini, maka hati kita akan kagum. Hati kita akan seharusnya akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk, dan bahkan tidak pernah tidur untuk mengurus kita hambanya. Dia setiap hari membagi-bagikan rizki kepada segenap hamba. Ya.
Bukan hanya rizki bagi orang yang beriman, bahkan orang kafir pun diberikan jatah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang, bahkan tumbuhan diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di langit di bumi. Di satu sisi ternyata Allah juga memperkenalkan dirinya Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri, zat yang menjadikan segenap makhluk itu mampu berdiri dan hidup, sementara dia tidak butuh kepada segenap makhluk. Dan seterusnya, kalau kita renungkan, ayat kursi ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dia menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Karena dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ini semua menunjukkan pentingnya, betapa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mengenal Allah, kita akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat yang setara nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Jika seseorang membacanya, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Yaitu surat Al-Ikhlas. Kenapa dia memiliki keutamaan yang begitu besar dan agung? Karena para ulama mengatakan surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sifat-sifat, berbicara tentang namanya. As-Samad, ya, Al-Ahad. Berbicara bahwasanya tidak ada yang setara dan semisal dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki keagungan tersendiri. Semua ayat-ayat Allah itu agung dan mulia, namun ayat-ayat yang khusus berbicara tentang Allah, mana Allah sedang memperkenalkan dirinya di situ kepada hambanya, itu memiliki kemuliaan dan keagungan tersendiri. Ya. Teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait pengenalan kita kepada Allah agar kita bisa mencintainya, disinilah ada 5 tangga, ada 5 step ya, yang perlu kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mewujudkannya di dalam hati kita. Yang pertama, yang mungkin ini perlu dicatat sedikit, yang pertama, kita harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dari semua sisi. Dia maha kaya sehingga tidak butuh kepada siapapun. Baliknya kita hamba Allah Taala, kita ini maha miskin, ya, sangat fakir dan sangat butuh kepada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini ya, dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semuanya itu fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah huwal ghani, yaitu maha kaya, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Dan dia maha terpuji. Nah, perhatikan, ikhwatifillah, teman-teman sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perlu mengenal betapa baiknya Allah Subhanahu. Kalau kita sudah bisa menghayati kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mencintai Allah. Ini tipsnya ya. Tips utamanya adalah kenali betapa Allah itu maha baik. Baik, kita berangkat dari konsep ini dulu ya. Bahwasanya Allah itu maha kaya, maha tidak butuh pada hambanya. Dan kita ini selaku hamba Allah itu butuh kepada Allah dari semua sisi. Butuh kepada Allah dari semua sisi. Ternyata dalam posisi Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada kita, dan dalam posisi kita maha miskin, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering melakukan kemaksiatan, kita sering durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita beribadah dan melakukan ketaatan, ibadah kita itu banyak cacatnya, banyak kurangnya. Padahal ingat loh, ini dalam posisi kita sangat butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Namun ketika kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah gembiranya luar biasa. Ya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala.
Padahal dia tidak butuh kepada kita, dia tidak butuh kepada ibadah kita. Ya, manfaat dari ibadah kita itu akan kembali pada diri kita sendiri. Sementara kita sangat butuh kepada Allah, dan kita justru durhaka kepada Allah. Namun ketika kita bertobat dan kembali kepada Allah, justru Allah yang gembira, sangat gembira sekali. Disebutkan bahkan kegembiraan Allah itu sangat luar biasa sekali sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkannya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadis riwayat Muslim. Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin. Ya, bi ardi falatin. Allah itu jauh lebih gembira dengan taubat dari salah seorang di antara kalian. Lebih gembira kepada hambanya yang bertobat daripada rasa gembira yang dirasakan oleh seseorang laki-laki, ya. Dia melakukan perjalanan jauh, kemudian ketika dia tiba di sebuah tanah lapang, yang di situ tanah lapang yang katakanlah tidak, yang sangat luas dan tidak ada kehidupan. Ya, Al-Falat itu tanah lapang yang sangat luas dan tidak ada kehidupan di situ. Fanfalatat minhu rahilatuh. Maka tiba-tiba kendaraan dia, yang di situ ada perbekalan dia, makanan dan minuman dia, tiba-tiba hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Fa'aysa minha. Laki-laki tersebut Rasulullah sebutkan, digambarkan dia putus asa. Dia sudah yakin akan mati kehausan, mati kelaparan. Kemudian disebutkan fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia menunggu kematiannya, dia mendatangi sebuah pohon, kemudian dia bersandar di situ, bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa dari kendaraan dan perbekalannya yang sudah hilang. Fa bainama huwa kadzalik. Maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, idh huwa biha, tiba-tiba kendaraannya itu datang tepat di hadapannya. Ya. Qa'imatan 'indahu, berdiri di hadapan. Bayangkan betapa senangnya orang ini. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia ambil tali kekang hewan kendaraannya ini. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata, saking senangnya dia, ya, saking gembiranya, sampai-sampai dia nggak sadar, dia berucap, ya, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking gembiranya. Nah, Rasulullah menggambarkan Allah lebih gembira lagi yang menyambut hambanya yang datang bertobat daripada kegembiraan laki-laki yang hampir mati di tanah lapang yang tidak ada kehidupan. Ketika dia mendapati kembali kendaraannya full, lengkap dengan perbekalannya. Bayangkan, Allah tidak butuh kepada kita, Allah Maha Kaya, kita sangat butuh kepadanya, kemudian kita bermaksiat kepadanya. Tatkala kita bertaubat, dia sangat gembira sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Bukankah sifat yang seperti ini mengharuskan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita renungkan, harus kita ingat-ingat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Orang, ya, manusia biasa kalau berbuat baik kepada kita dan sering dia berbuat baik kepada kita, pasti kita akan cinta kepada orang tersebut. Ya kan? Padahal tidak ada satupun manusia yang berbuat baik, ya, melainkan dia punya kepentingan. Pasti dia memiliki kepentingan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada kita dalam posisi dia tidak butuh kepada kita. Dalam posisi dia Maha Kaya, bahkan dia tidak butuh kepada ibadah kita. Udah gitu, ketika kita bersalah dan ketika kita kembali kepadanya, justru dia sangat gembira sekali. Allahu Akbar. Ini sifat yang sangat luar biasa. Kalau kita renungkan, pasti akan memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini masih berbicara tentang betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, karena ini kunci utama agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Kita renungkan betapa Allah itu maha baik sekalipun kepada hambanya atau makhluknya yang durhaka kepadanya. Kita ambil contoh dari firman Allah ya tabaraka wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dua orang tua. Dua orang tua yang kafir kepada Allah, dan dua orang tua ini memaksa atau memerintahkan anaknya yang beriman untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menunjukkan bahwasanya dua orang tua ini sangat memusuhi Allah Tabaraka wa taala. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memerintahkanmu atau menyuruhmu untuk berbuat kesyirikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah kedua orang tuamu ini di dunia dengan baik. Baiki mereka. Ya. Bantu mereka. Perhatikan. Dua orang tua ini adalah dua orang tua yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia kafir kepada Allah. Yang kedua, dia memerintahkan anaknya untuk kafir kepada Allah. Keduanya ini memusuhi Allah, dan keduanya ini memerintahkan anaknya untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kekufuran dan kesyirikan. Tentu dalam logika kita ini orang tua yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan dia rizki, makan dan minum, memberikan dia kesehatan, kehidupan. Tiba-tiba dia kufur dan memerintahkan anaknya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas dengan perbuatannya tersebut dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata sekalipun Allah dimusuhi seperti ini, Allah tidak melupakan hak kedua orang tua ini. Karena sebab keduanya ya, menjadi sebab lahirnya si anak ini, anak yang beriman ini. Anak yang beriman ini karena sebab keberadaan dua orang tua ini. Allah tidak melupakan hal tersebut. Maka ada hak bagi dua orang tua yang kufur ini. Ada haknya. Allah tidak melupakan hal tersebut. Maka Allah memerintahkan si anak ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya. Berinteraksilah atau bergaullah dengan kedua orang tuamu selama di dunia dengan baik. Bayangkan, dalam posisi Allah dimusuhi, sedang didurhakai. Allah tidak melupakan hak dua orang tua yang kafir ini. Kenapa? Karena keberadaan mereka berdua telah menjadi sebab munculnya si anak ini, anak yang beriman. Nah, kalau kita analogikan ya, kalau kita renungkan, sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, pasti mereka akan menghormati hak kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sebab dua orang tua, karena sebab keberadaan orang tuanya tersebutlah dia menjadi ada begitu, ya. Bahkan bangsa hewan, sebuas-buas hewan secara umum tidak ada yang sampai memangsa orang tuanya. Ini fitrah yang Allah telah tanamkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu haknya jauh lebih besar daripada hak orang tua. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mematuhi orang tua selama itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Namun ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita nggak boleh patuh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya hak Allah itu jauh lebih besar daripada hak orang tua. Ya. Nah, kalau semua kita mengakui
hak orang tua, maka kenapa kita menyepelekan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, untuk dimuliakan, diagungkan. Ya. Kalau kedua orang tua itu hanya menjadi sebab keberadaan kita, ketahuilah bahwasanya Allah adalah sebab dari segala sebab. Dia yang menciptakan kedua orang tua kita. Dia yang telah menghidupi kedua orang tua kita, sebagaimana dia juga yang telah menghidupi kita. Maka sungguh aneh, ya, setiap makhluk yang mengakui hak orang tua, bahkan hewan pun mengakui hak orang tuanya. Namun justru kita justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh aneh. Nah, kemudian yang ketiga, renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Rasulullah SAW, dia lebih penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bayi. Bayangkan, ini gambaran yang luar biasa ya. Kita susah untuk membayangkan betapa besar sifat rahmah dan kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya atau kepada bayi. Nggak kebayang oleh kita. Karena dalam bayangan kita, kasih sayang seorang ibu itu adalah kasih sayang yang terbesar. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan, ketika melihat pemandangan ada seorang wanita yang mencari-cari bayinya, ketika dia mendapati bayinya, dia peluk dengan erat, kemudian dia susui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha finnar." Apa menurut kalian, kira-kira wanita ini tega nggak melempar bayinya itu ke dalam api? Oh, para sahabat kemudian menjawab, nggak mungkin ya Rasulullah, nggak mungkin. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, perhatikan, ini yang menggambarkan betapa baiknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu jauh lebih penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, melebihi kasih sayang seorang ibu, atau melebihi kasih sayang ibu ini kepada bayinya. Ya, ya. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan ini seharusnya menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sangat cinta kepada ibu kita, yang kita tahu ibu kita itu sangat penyayang kepada kita, maka seharusnya kita jauh lebih cinta kepada Allah. Karena Rasulullah menyebutkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Sehingga saya kembali lagi ke poin sebelumnya, apapun yang menimpa kita, ingat bahwasanya itu ditakdirkan atau dikehendaki oleh zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada bayi. Maka tentu saja apa yang menimpa kita itu pasti baik. Pasti baik. Tinggal kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita bersabar. Kemudian yang keempat, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu sudah ada semenjak kita belum ada. Ini saya lagi-lagi ingin menekankan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Allah sekali lagi kepada kita itu sudah ada sebelum kita ada. Kok bisa begitu? Ya. Satu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum kita lahir, Allah telah berfirman, telah memuliakan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Dan alhamdulillah kita ini adalah anak keturunan Adam. Berarti kita masuk dalam ayat ini. Kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ini, kemuliaan ini jauh sebelum kita ada. Allah sudah memberikan kemuliaan ini. Karena bisa saja kan, kalau Allah menghendaki kita ini dijadikan hewan, dijadikan monyet misalkan, naudzubillah, dijadikan kera dan dijadikan anjing atau babi misalkan. Tapi kita dijadikan manusia. Atau bisa saja bisa jadi juga, ya,
kalau Allah menghendaki bisa saja Allah menjadikan kita batu, Allah menjadikan kita pohon, tanah. Tapi syukurnya Allah menjadikan kita manusia. Manusia yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Kita bagian dari mereka, anak keturunan Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadilah dari sisi zaman, dari sisi waktu. Syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita misalkan ya di eranya Firaun. Bayangkan misalkan kalau Allah menciptakan kita di eranya Firaun. Boleh jadi kita menjadi korbannya Firaun. Na'udzubillah. Atau kita menjadi pengikutnya Firaun. Na'udzubillah. Atau bayangkan kalau Allah menciptakan kita di era terjadinya perang dunia atau di waktu terjadinya wabah atau bencana alam yang masif sekali. Nah, itu semua sudah ada dalam takdir Allah sejak dulu. Bahwasanya kita akan lahir di suatu masa yang alhamdulillah kita hidup sekarang di masa yang aman dan tentram. Alhamdulillah. Jadi Allah sudah berbuat baik kepada kita melalui takdirnya jauh sebelum kita ada. Kemudian syukur-syukur juga ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di tempat yang kondusif. Bayangkan kalau seandainya kita diciptakan di zamannya Firaun kemudian di Mesir gitu ya. Atau di tempat yang di situ terjadi peperangan atau terjadi wabah atau terjadi bencana dan seterusnya. Dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan dilahirkan misalkan di Indonesia, tempat yang aman, tempat yang hijau, tempat yang Masya Allah hujannya melimpah. Kebetulan di sini di Mekah sekarang sedang kering gitu ya. Baik kita mengalami pecah-pecah di kulit kaki maupun di kulit bibir ya, banyak yang itu semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita bersyukurlah di Indonesia cuacanya Masya Allah. Masya Allah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada momen atau zaman di mana di situ kemudahan hidup itu begitu melimpah. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita misalkan 200 tahun yang lalu ya, atau 300 tahun yang lalu, belum ada misalkan belum ada alat komunikasi seperti sekarang, belum ada kendaraan seperti sekarang, atau mungkin belum ada pesawat seperti sekarang. Dan itu semua sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah sudah berbuat baik kepada kita jauh sebelum kita ada. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir dari seorang orang tua muslim, mukmin. Bayangkan kalau orang tua kita Nasrani atau Yahudi misalnya, alhamdulillah, besar kemungkinan kita akan mengikuti orang tua kita. Nah, itu bentuk ujian, bentuk ujian bagi manusia-manusia yang terlahir dari rahim orang tua yang bukan muslim. Mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan syukurnya kita tidak mendapatkan ujian sebesar itu. Kita lahir menjadi seorang muslim. Belum lagi kalau kita menghayati, kita lahir dalam keadaan normal, tidak sebagaimana banyak orang yang lahir dalam kondisi tidak normal, disabilitas dan seterusnya. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan syukurnya lagi-lagi dalam takdir Allah kita tidak diuji sebesar mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepada kita jauh sebelum Allah menciptakan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita perlu merenungkan kebaikan Allah yang terbesar. Apa itu? Yaitu hidayah. Ya, kita diberikan hidayah Islam. Kita diberikan hidayah untuk beramal soleh, melakukan sholat, puasa, umroh, haji. Kita bisa berinfak dan bersedekah. Itu semua ada taufiknya dari Allah. Itu semua karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Rasulullah pernah bersabda, kalau bukan karena Allah yang telah memudahkan, mustahil kita jadi orang yang beriman, mustahil kita dapat tunjuk, mustahil kita bisa sholat, mustahil kita bisa berinfak bersedekah.
kita bisa sholat itu karena Allah yang memudahkan semuanya. Ya, Allah yang telah memberikan kita kedua kaki untuk berdiri, kedua tangan untuk bersujud, dahi, kening untuk bersujud, lisan untuk membaca bacaan sholat kita. Dan Allah juga yang memberikan taufik kepada hati kita, sehingga hati kita tergerak untuk mau melakukan sholat. Ya, itu makna la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah yang menjadi kunci keselamatan kita dunia dan akhirat ini itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang suci di antara kalian. Tidak ada. Kita bisa baik, kita bisa melakukan ketaatan dan ibadah itu karena anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anugerah tersebut juga patut kita syukuri. Satu lagi yang terakhir, setiap kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur itu mendatangkan pahala, mendatangkan rizki tambahan. Syukur itu sendiri adalah nikmat dan anugerah yang perlu disyukuri. Ya. Bayangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang biasa. Sehingga mustahil kita bisa bersyukur kepada Allah dengan layak. Ya, kita hanya bisa mengakui bahwasanya kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah dengan layak, ya, untuk membayar semua nikmat dan anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ini semua yang perlu kita renungkan untuk menjadi kunci pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin kita bahas melalui diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Ya, baik. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tentang cinta kepada Allah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya bacakan ya. Tentang cinta kepada Allah, apakah kita kan sering beribadah, Ustadz ya, sering beribadah wajib, sedekah atau apapun itu, yang mana niat kita adalah supaya kita masuk neraka dan terhindar dari masuk surga dan terhindar dari api neraka gitu ya Ustaz ya. Apakah hal tersebut merupakan bentuk cinta kita kepada Allah? Iya, bagus pertanyaannya. Bagaimana jika seseorang beribadah karena mengharapkan surga? Ya, yang pertama tentunya seorang mukmin sejati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengharapkan surga, maka perlu dia ketahui bahwasanya hanya di surga dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Maka tidak masalah seseorang itu misalkan dia beribadah, beramal, kemudian dia meminta surga Allah, dia mengharapkan surga Allah. Ya. Ini tidak perlu dipertentangkan antara meminta surga Allah, mengharapkan surga Allah dengan beribadah untuk mencari ridha Allah. Kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan karena hanya di surga hanya di surga seorang mukmin bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Ya. Kemudian poin yang kedua, kita mendapati ternyata kekasih-kekasih Allah yang tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita dapati di dalam Al-Qur'an, mereka meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau sudah diangkat oleh Allah dan diberikan derajat khullah. Khullah itu adalah derajat cinta yang paling puncak, paling tinggi. Makanya beliau dijuluki bersama Nabi Muhammad SAW Khalilur Rahman, kasih Ar-Rahman. Ternyata kita dapati di dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam berdoa memohon surga. Waj'alni min warathati jannatin na'im.
Ibrahim alaihissalam berdoa, jadikan aku, ya Allah, termasuk orang-orang yang akan mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan tidak bisa kita meragukan kecintaannya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam salah satu di antara ulul azmi minar rusul, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kita menuduh Ibrahim alaihissalam dia meminta surga, berarti dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah mengharapkan ridha. Ini yang menunjukkan bahwasanya meminta surga Allah dengan ibadah kita itu tidak bertentangan dengan beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi hanya di surga Allah kita akan mendapatkan ridha Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita ketahui juga, bahwasanya kita mendapati di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata Allah banyak sekali memotivasi kita untuk beribadah, beramal soleh dengan surga, ya kan? Bahkan contoh ya, ayat misalkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ini motivasi dengan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Ya. Allah memotivasi dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah memotivasi dengan surga yang di dalamnya ada istana-istana. Allah memotivasi dengan surga yang di dalamnya ada buah-buahan dan ada bidadari misalkan. Ya. Menunjukkan bahwasanya sangat boleh dan sangat dianjurkan kita beribadah itu memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipertentangkan dengan keharusan kita untuk beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan ada yang diteruskan? Ya, dan kita mendapati Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa minta surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallah al-jannata thalatha." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah agar memasukkan kita ke dalamnya. Ya. Dan barang siapa yang memohon perlindungan dari api neraka 3 kali, maka neraka akan memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan, bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan ya, kita beribadah mengharapkan surga dan meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Ya, silakan. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, saya sebenarnya nggak tahu ini apakah berkaitan dengan tema atau enggak, tapi saya penasaran juga dari masuk pertanyaan mengenai istidraj, Ustadz. Istidraj, mohon dijelaskan apakah ada kaitannya dengan tema kita sekarang atau seperti apa? Silakan. Iya, istidraj itu untuk mereka yang kufur kepada Allah, terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya istidraj itu adalah salah satu bentuk azab. Dan ini azab yang paling mengerikan. Azab di dunia, karena dengan istidraj tersebut dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dan semakin sulit bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan istidraj tersebut dosa dia semakin menumpuk karena dia merasa, wah, saya selalu bermaksiat, saya nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan ketaatan, tapi hidup saya antang-antang aja nih. Justru saya banyak dapat cuan, misalkan gitu ya. Justru dia banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ya, nggak pernah sakit, selalu sehat. Kalaupun sakit,
dia selalu mendapatkan fasilitas kesehatan nomor satu misalkan. Nah, dari situ muncul yang namanya al-ghurur, ketertipuan. Dia merasa, oh ini berarti Tuhan nggak ada masalah dengan saya gitu. Ya. Lama kelamaan dia benar-benar meninggalkan Islam. Naudzubillah. Naudzubillah. Padahal dia tidak sadar, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami memberikan istidraj kepadanya, kami mengulur-ulur waktu kepadanya. Ya. Karena dengan itu semakin menumpuk dosa dia. Nanti di hari kiamat dia akan sangat menderita karena dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Istidraj ini bagi hamba-hamba yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dan ketika punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, dia belum mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sangat khawatir hal ini menimpa kita. Saya pernah dengar dulu Syekh bin Baz ketika ditanya apa perkara utama yang bisa menjadikan seorang itu ditimpa istidraj ini. Beliau mengatakan yang pertama adalah ketika dia silau memandang dirinya. Ketika dia misalkan beramal, dia memandang dirinya orang yang paling baik, orang yang paling suci, orang yang paling diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia meremehkan atau memandang rendah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang sedang diuji dalam kemaksiatan. Boleh jadi seseorang itu dia ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan atau kemaksiatan, dia memandang remeh saudaranya tersebut, memandang dirinya lebih baik dan memandang saudaranya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini sebab seseorang itu mengalami yang namanya al-khudlan, dicabutnya hidayah di dalam hati, kemudian dia mulai melakukan kemaksiatan dan terus-menerus dia melakukan itu hingga akhirnya Allah memberikan hukuman berupa istidraj itu kepadanya. Wallahu taala a'lam. Kaitannya dengan pembahasan kira-kira apa ya? Saya kurang tahu dari penanya. Wallahu a'lam. Tapi nggak Ya, baik, masalah terima kalau kasih. seandainya pertanyaannya mungkin di luar materi juga nggak masalah juga. Penting juga sih kita mengetahui hal ini. Wallahu a'lam. Ya, subhanallah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Johan. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin selanjutnya akan ada penutupan. Mungkin sebelum kita tutup, Ustadz, ada closing statement dari Ustadz Johan. Ya, para ulama mereka mengatakan kullun yuridu kalahu illallah fa innahu yuridu kalak. Semua orang selain Allah, ya, mereka menginginkan kita melakukan sesuatu. Itu ada maunya, ada maunya. Karena kepentingan, misalkan karena kebutuhan. Ya. Bahkan orang tua kita sekalipun menginginkan kita uh, untuk jadi baik, bahkan menyekolahkan kita, memberikan kita fasilitas pendidikan yang terbaik. Dia ada harapan di masa depan. Ya, agar kita bisa membantu mereka di masa tua mereka. Intinya semua makhluk, semua manusia menginginkan dari kita sesuatu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk beribadah, beramal, sedikit pun manfaatnya tidak akan kembali kepada Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Dia menginginkan ketaatan kita untuk kita sendiri, kemanfaatannya untuk diri kita sendiri. Ya. Ini hanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini seharusnya menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi bermaksiat
atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kepada atasan kita misalkan ya, bos kita. Dia baik sekali kepada kita. Karena dan kita tahu kebaikan dia itu ada maksud dan tujuannya agar kita loyal, agar kita setia dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kepada atasan kita yang berbuat baik kepada kita. Nah, seharusnya kepada Allah kita harus lebih cinta lagi karena Allah berbuat baik kepada kita tanpa pamrih sedikit pun. Ya. Gak ada maksud dan tujuan kecuali memberikan kemaslahatan kepada kita. Nah, ini mungkin ya closing statement-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah akan mencintai kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya dan memberikan kita keridhaan dan cintanya di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan taufik untuk beramal saleh. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh ya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan ya. Mungkin ada hal-hal yang keliru, itu kekeliruan murni dari saya dan dari syaitan. Allah berlepas diri dari. Silakan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Johan yang telah memberikan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita, dan tiba saatnya kita di akhir pengajian ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Haider, saya ada materi yang tadi saya sampaikan, nanti saya kirim ya, ada PDF-nya, saya sudah tulis tadi malam. Insya Allah nanti saya kirimkan. Ya baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Murajaah. Ya. Siap Ustaz. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.